Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sivan Nuriman. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah pemrograman Mobile 2, yaitu client server, JSON, API, database client server. Yang pertama, client server. Client server sebagai arsitektur client servernya adalah arsitektur client server pada Flutter mengacu pada model di mana aplikasi Flutter bertindak sebagai klien yang berinteraksi dengan server untuk mengirim data dan menerima data. Sebagai cara kerjanya, satu, klien aplikasi Flutter. Dalam konteks Flutter, klien adalah aplikasi yang dijalankan pada perangkat pengguna, misalnya aplikasi Flutter di ponsel atau web. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna dan berkomunikasi dengan server untuk mengambil atau mengirim data. Data yang dikirim dan diterima antara klien dan server seringkali dalam format JSON atau XML. Arsitektur client server yang kedua, server backend. Server adalah tempat aplikasi backend berada. Biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola data. Seperti ini bisa berupa layanan REST API, GraphQL, atau WebSocket yang dikelola di cloud atau server fisik. Server akan menangani permintaan yang dikirim dari klien Flutter dan memberikan tanggapan seperti data pengguna, konten, atau pesan error jika ada. Yang ketiga, protokol komunikasi seperti HTTP, HTTPS, protokol paling umum yang digunakan untuk berkomunikasi antara aplikasi klien dan server. Flutter biasanya menggunakan package HTTP untuk mengirim permintaan GET, POST, PUT, DELETE ke endpoint API server. WebSocket digunakan untuk komunikasi real time di mana klien dan server bisa mengirim data bolak-balik tanpa harus menunggu permintaan baru dari klien. Ini sangat cocok untuk aplikasi seperti chat atau notifikasi langsung. Arsitektur client server selanjutnya yaitu request response model. Aplikasi Flutter klien akan mengirimkan request ke server melalui HTTP misalnya untuk mengambil daftar produk. Aplikasi mengirimkan permintaan GET ke endpoint API. Server menerima request ini, memprosesnya, mungkin dengan mengambil data dari database, dan mengirimkan respon berupa data yang diminta dalam format JSON. Aplikasi Flutter akan menerima respon ini dan menampilkan data kepada pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Yang kelima, error handling. Server adalah tempat aplikasi backend berada, biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola data. Server ini bisa berupa layanan REST API, GraphQL, atau WebSocket yang dikelola di cloud atau server fisik. Server akan menangani permintaan yang dikirim dari klien Flutter dan memberikan tanggapan seperti data pengguna, konten, atau pesan error yang jika ada. Arsitektur client server selanjutnya yaitu yang keenam, state management. Setelah data diterima dari server, Flutter memerlukan sistem untuk mengelola status aplikasi, terutama jika data tersebut digunakan dalam berbagai bagian aplikasi. Beberapa pendekatan state management yang
populer di Flutter adalah provider, Riverboat, Block, and GetX. Arsitektur client server selanjutnya yaitu yang ketujuh, keamanan. Untuk menjaga keamanan data yang ditransfer antara klien dan server, komunikasi biasanya dilakukan melalui HTTPS untuk enkripsi. Selain itu, untuk autentikasi dan otorisasi, Flutter sering menggunakan token based authentication seperti JWT atau JSON Web Token untuk mengelola sesi pengguna. Selanjutnya, keuntungan arsitektur client server. Skalabilitas memisahkan klien dan server memungkinkan skalabilitas yang lebih baik. Server dapat melayani banyak klien secara bersamaan. Keamanan, data sensitif dapat diolah di server sehingga mengurangi resiko kebocoran informasi di klien. Kemudian pemeliharaan server dapat dilakukan terpusat tanpa mempengaruhi klien. Sebagai contoh penerapan dalam Flutter, di sini eh, ada sebagai contoh program ya, future void page data yang diakhiri dengan if, else, print, gagal mengambil data, respon, status code. Ini sebagai contoh. Kemudian mekanisme get atau set data. Mekanisme get set data di Flutter mengacu pada bagian data diambil dari sumber, misalnya API, database lokal atau file, dan bagaimana data diperbaharui atau diubah dalam aplikasi. Mengambil data get, mengambil data dari API. Untuk mengambil data dari server melalui API, Flutter biasanya menggunakan package seperti HTTP untuk mengirim permintaan get ke endpoint API. Seperti contoh di bawah ini. Pada contoh tersebut, kita mengirimkan permintaan HTTP GET ke API menunggu respon menggunakan await. Lalu parsing JSON yang diterima menjadi struktur data yang dapat digunakan di Flutter seperti list atau map. Yang B, mengambil data dari shared references lokal sebagai contoh di bawah ini. Yang C, mengambil data dari database SQLite. Jika aplikasi menggunakan database lokal seperti SQLite, Flutter sering menggunakan package seperti SQLite, SQFlite. Seperti di bawah ini, import package SQFlite garis miring SQFlite.dart. Kemudian yang ketiga, mengubah menyimpan data atau set. Mekanisme set data digunakan untuk memperbarui dan menyimpan data di sumber tertentu seperti API atau penyimpanan lokal, penyimpanan data ke API atau ke API. Untuk menyimpan atau memperbarui data di server, Flutter menggunakan metode seperti post, put, dan patch. Ya, ini bisa dilihat seperti ini untuk programnya. Kemudian yang B, menyimpan data ke shared preferences lokal. Ini juga bisa untuk contoh programnya. Kemudian yang C, menyimpan data ke database SQLite. Untuk menyimpan data SQLite, Flutter menggunakan perintah SQL seperti insert dan update seperti contoh di bawah ini. Kemudian yang ketiga, state management dalam get atau set data. Setelah data diambil, get atau diubah set, maka perlu dilakukan update UI untuk mengelola status aplikasi. Flutter memiliki berbagai mekanisme untuk state management yang membantu menangani perubahan data secara efisien. Misalnya, set state, metode bawaan Flutter untuk merender ulang UI ketika data berubah dalam stateful widget.
Provider, salah satu solusi state management yang populer di Flutter memungkinkan pemisahan logika bisnis dari UI, Riverwood atau blog, pemilihan lain yang lebih terstruktur untuk mengelola status aplikasi. Yang selanjutnya, JSON. Konsep JSON. JSON adalah format standar yang saat ini untuk digunakan untuk pertukaran data antar sistem, khususnya web service, JSON, JavaScript, Notation, populer karena formatnya mudah dibaca baik oleh mesin maupun manusia. JSON mempresentasikan data dalam bentuk pasangan key value. Kemudian JSON adalah format data utama yang digunakan dalam komunikasi client server di Flutter. Contoh JSON ya, seperti contoh di bawah ini. Kemudian jenis-jenis JSON, JSON object. JSON object adalah struktur key value di mana setiap data diidentifikasi dengan key dan disimpan dalam sebuah pasangan key value. Key harus berupa string, sedangkan value dapat berupa berbagai tipe data seperti string, angka, boolean, array, atau objek JSON objek lainnya. JSON objek diapit oleh tanda kurung, kurung kurawal, seperti contoh di bawah ini. Kemudian JSON array. JSON array adalah sekumpulan data yang tersusun dalam bentuk daftar atau list. JSON array diapit oleh tanda kurung, tanda kurung siku. Setiap elemen di dalamnya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya seperti di bawah ini. Kemudian nested JSON atau JSON bersarang. Nest JSON adalah JSON di mana value dari sebuah key adalah objek JSON lainnya atau array JSON. Ini memungkinkan struktur JSON yang lebih kompleks dengan tingkat kedalaman yang bervariasi. Contoh programnya seperti di bawah ini. Kemudian JSON of array. JSON of array adalah array yang di dalamnya terdapat array lain sebagai elemen-elemennya. Digunakan yang ini berguna untuk menyusun data yang lebih kompleks atau multidimensional. Ya, seperti contoh di bawah ini untuk penggunaan tanda kurung siku-siku. Kemudian JSON array of object. Array yang berisi sekumpulan objek ini sering digunakan dalam API untuk mengirimkan daftar data, misalnya daftar pengguna, produk, atau entitas lainnya. Seperti contoh di bawah ini. Kemudian JSON Boolean. Boolean dalam JSON digunakan untuk mempresentasikan nilai benar atau salah dengan menggunakan dua nilai khusus true atau false. Seperti contoh di bawah ini. JSON number. Number dalam JSON adalah nilai numerik yang dapat berupa bilangan bulat, integer, atau pecahan floating point. Jadi contoh di bawah ini, empty JSON, sebuah objek JSON yang tidak memiliki pasangan key value di dalamnya. Ini digunakan ketika Anda mengirimkan objek kosong atau placeholder. Kemudian JSON null. Null dalam JSON digunakan untuk mempresentasikan nilai kosong, sering digunakan untuk mempresentasikan kondisi di mana data mungkin tidak tersedia atau belum diisi. Contoh seperti di bawah ini. Kemudian penggunaan JSON pada Flutter. Yang pertama mengambil JSON atau API, mengirim permintaan HTTP GET ke server, kemudian menguraikan decode respon JSON menjadi struktur data DART atau list atau map menggunakan data dalam aplikasi Flutter. Seperti contoh di bawah ini. Kemudian mengirim data JSON ke server. Untuk mengirim data ke server misalnya melalui POST, Flutter menggunakan metode JSON encode untuk mengubah struktur data DART
menjadi JSON yang akan dikirim ke server. Future ya, seperti contoh di bawah ini. Kemudian parsing JSON dalam Flutter. JSON yang diambil dari API harus diubah menjadi objek di ART biasanya. Maaf, kurang lebih dari string dynamic atau list dynamic agar bisa digunakan dalam aplikasi. JSON seperti contoh JSON objek seperti ID, name, atau age. Untuk menguraikan JSON ini menjadi map string dynamic, di Flutter kita dapat menggunakan kode berikut. Map string dynamic user sama dengan JSON dot decode dalam kurung respond dot body. Print user name output just do. Kemudian JSON array. Jika JSON berupa array list of object seperti ini, seperti ID, name, age, ID, name, age, maka kita memparse menjadi list di Flutter seperti ini. Kemudian model class untuk parsing JSON, jika respon JSON lebih kompleks, maka terbaik adalah dengan membuat model class di Flutter yang akan mempresentasikan data JSON sebagai objek di ART. Misalnya respon JSON untuk pengguna seperti ini ya. Kemudian buatlah model kelas di Flutter seperti ini. Ya, ini untuk contoh programnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu API, Application Programming Interface. API adalah antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya atau antara klien dan server untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual. Konsep API, konsep API Application Programming Interface dalam program adalah sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai aplikasi atau layanan untuk berkomunikasi dan bertukar data da- dan dapat diartikan sebagai jembatan komunikasi antara dua aplikasi yang berbeda. Kemudian jenis arsitektur API yaitu REST, SOAP, GraphQL, Apache, Kafka, Async, API, RPC. Kemudian API, REST atau Representational State Transfer. Arsitektur API yang paling umum menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dan umumnya berbasis pada metode HTTP seperti GET, POST, PUT, DELETE. API RESTful bersifat stateless, artinya setiap permintaan dari klien ke server harus memuat semua informasi yang diperlukan. Kemudian API SOAP. SOAP yaitu Simple Object Access Protocol. Arsitektur API berbasis protokol yang lebih formal, biasanya digunakan dalam lingkungan enterprise, menggunakan XML sebagai format pesan dan memerlukan pengaturan yang lebih ketat daripada REST. SOAP mendukung pengiriman melalui berbagai protokol seperti HTTP, SMTP, dan lainnya. Kemudian GraphQL. GraphQL API yang lebih fleksibel dibandingkan REST karena klien dapat meminta data yang tepat mereka membutuhkan, tidak lebih atau kurang, dibuat oleh Facebook dan cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan data yang kompleks dan bervariasi. Kemudian Apache Kafka adalah platform streaming yang digunakan untuk membangun sistem yang dapat mengirim dan menerima data secara real time. Kafka sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan streaming data, seperti pemrosesan log, sistem notifikasi, dan analisis data.
Async API atau Asynchronous API adalah arsitektur API yang dirancang untuk komunikasi asinkron, tidak sinkron dalam Async API. Pesan dikirimkan secara tidak langsung melalui antrian, pesan atau sistem penengah lainnya. RPC RPC adalah Google Remote Procedure Call API yang menggunakan protokol berbasis RPC atau Remote Procedure Call yang dikembangkan oleh Google memanfaatkan protokol protobuf untuk serialisasi data yang lebih cepat dan efisien dibandingkan JSON atau XML. Kemudian, contoh untuk penggunaan API, pengirim data ke API HTTP POST request seperti contoh di bawah ini. Kemudian respon mengirim data ke API menggunakan HTTP POST request dengan contohnya seperti ini. Sebagai penjelasan hasil respon di atas, satu status menunjukkan keberhasilan permintaan dalam hal ini sukses. Yang kedua, message atau pesan dari server yang menginformasikan bahwa data berhasil dibuat. Kemudian yang ketiga, data menyertakan data yang dikirimkan dengan beberapa tambahan seperti ID dan create underscore add yang dihasilkan oleh server. Kemudian hasil dari POST request tersebut akan tampil dalam bentuk JSON. Data berhasil dikirim, ID-nya 123, judulnya belajar IP, kontennya itu ini ada konten adalah contoh pengiriman data menggunakan POST request, kemudian menunjukkan waktu yang dibuat. Kemudian database client server, share preferences local storage atau share preferences biasanya yang digunakan pada aplikasi Android untuk menyimpan data kecil secara lokal dalam bentuk key value pair. Ini berguna untuk menyimpan data sederhana seperti pengaturan aplikasi atau status login pengguna. SQL database lokal dan server. SQL struktur query language adalah bahasa pemrograman untuk mengelola dan memanipulasi database rasional. Database SQL cocok untuk menyimpan data yang terstruktur dan membutuhkan operasi transaksi yang kompleks. NoSQL database. NoSQL adalah tipe database yang tidak menggunakan tabel relasional. Database ini biasanya lebih fleksibel dalam menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Contoh NoSQL database yang populer adalah MongoDB dan Cassandra. Contoh NoSQL menggunakan MongoDB yaitu seperti contoh di bawah ini. Kemudian Firebase, Real-Time Database, dan Firestore. Firebase adalah database cloud dari Google yang menawarkan berbagai layanan untuk mengembangkan aplikasi mobile seperti autentikasi, analistik, dan push notification. Firebase memiliki dua jenis database utama. Firebase Real-Time Database menyimpan data dalam bentuk JSON, cocok untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data real-time, misalnya aplikasi chat atau aplikasi komunikasi. Firebase Firestore menggunakan terstruktur dokumentasi dan koleksi, mendukung data yang lebih kompleks dan query yang lebih fleksibel daripada real-time database. Kemudian perbandingan dari penggunaan seperti tabel di bawah ini adalah tipe database, tipe data, dan penggunaan ideal. Idealnya seperti search preferences, tipe datanya key value, fire, penggunaan idealnya data kecil dan data lokal seperti pengaturan pengguna atau status login.
Kemudian tipe database SQLite, tipe datanya rasional, penggunaan idealnya aplikasi mobile dengan data terstruktur, tidak butuh server. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu MySQL atau Oracle, tipe data relasional, penggunaan ideal, aplikasi server dengan data kompleks dan butuh banyak transaksi. Tipe data selanjutnya yaitu NoSQL, MongoDB, tipe data semi atau tidak terstruktur, penggunaan idealnya data hierarki atau skema dinamis skala besar. Tipe database, Firebase Real-Time Database. Tipe data JSON, penggunaan ideal data real-time yang sering berubah, aplikasi kolaboratif. Kemudian tipe data selanjutnya Firebase Firestore, tipe data dokumen dan koleksi. Penggunaan idealnya data kompleks, aplikasi yang perlu di-query, fleksibel dan sinkronisasi offline. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.